Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini pertemuan pertama untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum saya lanjut, kita berdoa terlebih dahulu supaya nanti apa yang kita pelajari bisa diterima dengan baik dan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya kan aku tuh ya kan Baik. Selanjutnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Pak Yendra, mengajar pelajaran bahasa Indonesia. Di tahun ajaran baru ini beda dengan tahun ajaran yang sudah kita lewati. Dalam tahun ini kita diserang wabah virus corona atau COVID-19. Jadi kita dituntut untuk belajar sistem daring. Baik saya selaku guru maupun kalian murid. Jadi ini sebuah keharusan, mau tidak mau. Yang tidak bisa harus belajar karena ini adalah tuntutan. Dan juga mudah-mudahan virus ini segera hilang dari muka bumi, khususnya di negara kita Indonesia, supaya nanti pembelajaran bisa normal lagi seperti tahun-tahun yang sudah kita lewati. Baik, saya lanjutkan ke materi yang pertama, yaitu teks laporan hasil observasi yang saya tampilkan di PowerPoint. Nah, di sini saya tampilkan dalam bentuk menu. Kalau menu makanan itu ada minuman, ada lauk pauk, dan yang lainnya. Di sini juga seperti itu. Materi laporan teks observasi ini saya buat dalam bentuk menu. Yang pertama pengertian, yang kedua ciri-ciri teks laporan, yang ketiga struktur, yang keempat ciri kebahasaan, dan yang kelima contoh laporan hasil observasi. Baik, sekarang kita masuk ke yang pertama, menu pertama. Pengertian teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan atau observasi. Itu adalah pengertian dari teks laporan hasil observasi atau singkatnya LHO. Yang kedua, ciri-ciri teks laporan. Ada 4. Yang pertama bersifat global dan universal. Yang kedua mengandung fakta. Yang ketiga menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan yang keempat ditulis secara lengkap dan sempurna. Itu ciri teks laporan. Yang ketiga struktur. Struktur teks laporan ada 2. Yang pertama pernyataan umum atau klasifikasi. Yang kedua aspek, anggota aspek yang dilaporkan. Yang pertama dulu pernyataan umum. Berisi pernyataan umum atau gambaran global mengenai apa yang akan dibahas dalam teks tersebut. Jadi bagian ini berisi pengantar mengenai objek yang diteliti. Yang kedua, aspek yang dilaporkan. Berisi rincian atau gambaran khusus mengenai objek yang dibahas. Bagian ini menjelaskan inti dari teks laporan karena memuat semua informasi dan data berdasarkan fakta hasil pengamatan yang telah dilakukan. Itu struktur yang kedua. Sekarang menu selanjutnya ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang pertama ada yang disebut dengan verba atau yang kita kenal juga dengan kata kerja. Kata yang menyatakan suatu tindakan. Contoh, saya memotong rumput. Nah, di sini saya garis bawah kata memotong. Itu yang menunjukkan contoh kata kerja atau verba. Banyak contoh kata kerja yang lain. Seperti makan, minum, tidur, dan lain-lain. Selanjutnya, penggunaan konjungsi atau dikenal juga dengan kata penghubung. Contohnya sementara itu, sedangkan, selanjutnya, tetapi, dan lain-lain. Ada banyak lagi contoh konjungsi.
Ciri kebahasan yang ketiga, kalimat simplex. Kalimat simplex, kalimat yang mengandung satu struktur dan satu verba. Ingat, satu struktur dan satu verba. Contoh, Arya membaca novel di ruang tamu. Di sini ada satu verba, yaitu membaca. Itu satu struktur, dinamakan kalimat simplex. Nah, yang selanjutnya, kalimat kompleks. Mari kita bandingkan perbedaannya. Kalimat kompleks, kalimat yang terdiri atas dua struktur dan dua verba, dua kata kerja. Perbedaannya di situ. Kalau simplex satu, sedangkan kompleks dua. Ciri yang menyatakan kalimat tersebut strukturnya dua pasti ditandai dengan adanya kata penghubung. Perhatikan contoh di sini. Tanaman kacang itu akan tumbuh subur apabila petaninya rajin menyiramnya. Nah, di sini ada konjungsi apabila. Jelas kalau kalimat ada konjungsi, itu menyatakan kalau kalimat tersebut dua struktur. Oke, saya lanjutkan. Yang kelima, afiksasi. Istilah kebahasaan yang dikenal dengan imbuhan. Ya, kalian kenalnya imbuhan, awalan, akhiran. Nah, itu sebutannya afiksasi. Ada beberapa afiks dalam bahasa Indonesia, yaitu prefiks disebut awalan, sufiks akhiran, dan konfiks. Selanjutnya, kalimat definisi. Ini menjelaskan kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan, atau ciri utama dari orang, benda, proses, atau aktivitas. Contoh, mamalia adalah binatang yang menyusui. Yang kedua, kucing besar adalah hewan yang memangsa dan memakan daging. Di sini ditandai dengan adanya kata adalah. Itu menyatakan definisi. Bisa saja ialah, yaitu. Nah, itu juga termasuk kata-kata yang menandakan kalau kalimat tersebut kalimat definisi. Yang ketujuh, kalimat deskripsi. Kalimat yang dapat berisi gambaran sifat-sifat benda yang dideskripsikan. Sifat-sifat itu antara lain berupa ukuran, warna, rasa. Nah, contoh, harimau dapat mencapai tinggi 1,5 meter, panjang 3,3 meter, dan berat 300 kg. Itu salah satu contoh teks deskripsi. Itu saya beri contoh 3. Jadi ada A, B, dan C. Baik. Selanjutnya contoh, langsung teksnya seperti apa ini. Saya contohkan. Jadi objeknya sapi. Ini termasuk pernyataan umum. Struktur yang pertama saya beri tanda warna merah. Sapi adalah hewan mamalia yang hidup di darat, yang berkembang biak dengan cara melahirkan dan merupakan hewan pemakan tumbuhan atau rerumputan, dan seterusnya. Itu termasuk struktur pernyataan umum. Dilanjutkan dengan paragraf selanjutnya, saya beri tanda warna biru. Itu merupakan struktur yang kedua, yaitu aspek yang dilaporkan. Sapi juga dipakai sebagai penggerak alat transportasi, pengolahan lahan tanam atau untuk bajak, dan alat industri lainnya seperti permas tebu. Begitu juga paragraf-paragraf selanjutnya. Ini semua merupakan struktur aspek yang dilaporkan. Oke, baik, itu penjelasan untuk teks laporan observasi secara singkat. Jadi nanti kalau misalkan memang ada materi yang ketika kalian mengerjakan tugas atau mengerjakan LKS ada yang kurang, silakan bisa kalian browsing di internet untuk kekurangan-kekurangannya. Baik, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa akhir belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma'alam dani fardutu ilayya indah hajati ilahi walatun sinihi ya rabbal alamin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.